Jadi ini Mbak Rina, malam hari ini kita kumpul, insya Allah yang pertama jelas ikut senang dan mendoakan. Jadi Pak Nggih, jenenganku tindak kesini paling tidak ada dua kepentingan kagem panjenengan. Satu ikut senang, yang kedua ikut mendoakan. Mbak Rina dan bapak-bapak yang lain, ibu-ibu, kita itu tidak tahu doa siapa kepada kita yang makbul dan doa kita kapan yang makbul. Kita berkali-kali berdoa Bapak Ibu sekalian. Jadi donga niku mboten mung pisan pindho, tapi berkali-kali. Dan kita tidak tahu yang pastinya yang mana yang paling makbul. Begitu juga ketika Mbak Rina minta didoakan kepada jamaah yang insya Allah soleh semua ini Mbak Rina. Ini para kaum soleh dan solih. Ini khalifah ini insya Allah doa pun makbul Mbak. Dengan rodo ayam nih. Kalau cek ibu-ibu ini semuanya solihah ini. Coba ibu-ibu tatap mata saya Bu. Nah, ini semua orang-orang solihah Mbak Rina. Jadi kalau jenengan minta doa kepada beliau ini insya Allah tepat. Karena saya yakin doanya banyak makbulnya gitu. Jadi kalau ada orang seneng, kita ikut seneng. Bahasa dalam agama kita namanya tahniah. Kenapa Pak Bu? Tahniah itu ikut berbahagia, ikut bersyukur. Allah akan memberikan kepada kita juga pahala orang yang bersyukur. Mbak Rina bersyukur karena ketemu jodoh, kita ikut syukur. Beliau dapat pahala kenikmatan, kita juga dapat pahala kenikmatan. Kita ikut mendoakan, doa-doa kita juga akan dikabulkan. Ketika saya mendoakan Mbak Rina mudah-mudahan keluarga sakinah, maka malaikat menjawab walaka mislu dzalik, kamu juga akan mendapatkan hal yang sama. Kalau saya mendoakan beliau bahagia, insya Allah juga kita akan mendapat kebahagiaan. Saya ibu-ibu mendoakan saya bahagia, insya Allah juga akan bahagia. Jadi gampang Bu, nek jenengan pengen mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rezeki yang cukup, mendapatkan kemudahan, sering-seringlah juga mendoakan orang lain mendapatkan hal tersebut. Gampil toh Bu, ming modal mulut kok. Kita baca di surat Ar-Rum ayat 21, Allah ngendika, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Dan salah satu kekuasaan atau kehendak Allah yang paling besar yaitu dalam kehidupan kita, yaitu mempertemukan kita dengan jodoh kita. Itu adalah kehendak Allah. Kok iso piantun Tegal Mulya entuk piantun Wareng? Napa wong Tegal Mulya ora ono sing bagus? Semene kae iki ora ono sing bagus Mbak Rina sak Tegal Mulya iki. Lah nek kok wong Wareng apa kok entuk wong Tegal Mulya, apa wong Wareng ora ana wong ayu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita bertemu dengan jodoh kita akhirnya menikah itu adalah kehendak Allah. Kadang-kadang orang nikah itu tangga, koncone tangga, tanggane kanca, tanggane sedulur, sedulure tangga. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama kali perlu kita pahami, bahwa kita menikah, kita ketemu, kemudian senang, kemudian menikah, itu adalah kemauannya Allah. Allah ngapain mempertemukan kita? Tujuannya litaskunu ilaiha, agar kamu merasa nyaman, merasa tentram. Sekarang kita perlu cek, ibu-ibu tentram enggak sama bapak-bapak? Tentram, berarti tujuan pernikahan tercapai. Inilah tujuannya itu, bahwa kita untuk biar besok Mbak Rina itu juga merasa nyaman. Allah itu punya kemauan kita bertemu, kita menikah, dan kemauan Allah adalah maksud Allah mempertemukan adalah orang itu menjadi nyaman, sakinah. Sakinah itu artinya tenang Mbak Rina. Kemudian juga ada yang tenang dalam bahasa lain namanya tumakninah. Jadi kalau dalam sholat, menawi kula panjenengan sami sholat, itu tumakninah, itu artinya tenang. Sama-sama artinya tenang, tapi beda. Beda tempatnya, beda letaknya, beda speknya nek anak-anak sekarang. Tumakninah itu tenang dalam sholat, tenang dalam keadaan memang kondisinya mendukung tenang. Jadi orang sholat itu kan tempatnya sudah tertib, bersih, sepi, nyaman, itu menjadi tenang, karena itu namanya tumakninah. Tapi kalau sakinah itu tenang walaupun dalam badai Pak.
Jadi panjenengan ibarat naik kapal itu tenang, walaupun ombak yang seluruh besar tetap tenang dan sampai dengan selamat di tujuan itu namanya sakinah. Rumah tangga itu laki-laki perempuan dari keluarga yang berbeda, dari budaya yang berbeda. Mbak Lina jangan kaget, nanti Mas Wahyu itu sifatnya banyak juga berbeda dengan kemauan panjenengan. Jadi yang namanya sakinah itu bagaimana bisa tenang walaupun dalam keadaan yang perbedaan seperti itu. Bapak-bapak dulu waktu awal-awal nikah kan ya sering pasti toh. Yang namanya keluarga itu mesti ada kekurangannya, Mbak. Kalau keluarga itu ada kekurangannya berarti saya heran. Mbak Rina kaget nek Mas Wahyu itu punya kekurangan enggak usah kaget. Kok selama ini raketok? Karena Allah menutup. Saya juga punya kekurangan kok Bapak Ibu nggak tahu dan masih mau mendengar saya. Berarti karena Bapak Ibu sekalian nggak tahu kekurangan saya karena Allah menutup. Allah satar. Misalnya suami berbuat yang atau sifatnya tidak seperti yang kita inginkan, kita bagaimana kita merasa nyaman? Pasti ada proses penyesuaian, ada proses pendidikan. Jadi orang bojoku kok itu biasa. Ibu-ibu kalau mendapati sifat yang bapak yang tidak sesuai itu rasa kaget. Kenapa ibu-ibu bertahan lama? Karena nanti akan saya terangkan, Mbak. Kenapa sampai bertahan lama walaupun saya yakin mesti ada sifat yang kurang dari bapak atau istri atau ibu itu. Itu sakinah. Kalau tumakninah, tenang karena memang kondisinya memungkinkan. Kalau kita sholat karena memang dari awal sudah dikondisikan tenang, makanya tenang itu kalau dalam pernikahan enggak, Pak, karena mesti beda. Oke. Kemudian yang harus kita sikapi ketika kita pengen keluarga kita sakinah itu tentram, ada sakinah itu modalnya dua. Sakinah itu kan modalnya kan yang pertama mawaddah, yang kedua rahmah. Di awal-awal pernikahan, di awal-awal pertemuan yang menarik kita untuk mendekat, kemudian mau mencintai, kemudian mau menikahi, yang pertama sekali adalah yang namanya mawaddah. Mawaddah itu seneng, tertarik, pengen dekat karena hal-hal yang bersifat fisik badaniah. Ibu-ibu seneng sama bapak karena dulu bapak ganteng dulu. Sekarang waduh, tetap ganteng sedangkan Bu. Bapak seneng sama ibu karena cantik. Begitu, Bapak? Sekarang ibu masih cantik atau enggak? Jujur loh. Ibu masih cantik? Kok udah tilin jamnya. Ragu-ragu. Coba ibu-ibu tidak mendengar dulu kira-kira Bapak jawabnya tegas enggak? Ibu-ibu pura-pura enggak mendengar. Ibu masih cantik, Pak? Masih. Wah. Percaya ibu-ibu? Waduh, gagu, ramelu-melu. Pertama kali awal-awal kita mau nikah itu sehingga orang merasa tertarik, mau lebih kenal lebih jauh, lebih dekat. Itu kan namanya mawaddah. Apa-apanya dong gitu kan? Apanya dong. Kemudian sampai kita menikah, di awal-awal pernikahan tuh mawaddah masih dominan, Pak. Dijak jagong wangun gitu, Pak. Ada orang itu gini, saya iya Bang, enggak tahu. Saya tanya ada seorang teman tuh belum nikah, Mbak Andri. Jadi ada orang nikah, "Kowe pengen nek ndek bojo pengen seperti apa?" Jawabannya itu sederhana, Pak. "Aku pengen nek ndek bojo iki dijak jagong wangun." Jadi kriterianya, speknya itu jagong wangun lah. Apakah kehidupan kita itu hanya masalah jagong? Jagong itu misalnya setahun. Kita kan di rumah berapa kumpul sama istri, bersama dengan istri dengan jagongnya, prosentase jagongnya setahun kira-kira berapa persen Pak dibanding kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kita gunggung setahun antara kehidupan sehari-hari kita gulang-gulung dengan istri dengan saat jagong itu hanya berapa persen. Nek itu menjadi pertimbangan utama, orang sering menjadi kecewa. Karena bahwa kita itu sebenarnya pertama kali memang masalah fisik. Nanti sampai 40 tahun lah. 40 tahun ke sana itu mesti secara fisik mesti midun. Gimana Bu? Bapak dulu waktu masih 30 tahun kan kuat. Penekan sih kuat. Saat ini penekan wis ayo mangsane melorot masa munggah terus. Penekan ki ana kolone munggah, ana kolone masa nang dhuwur terus. Ning ana lho wong ki nek diundang mangan malah munggah, malah menek. Siapa Pak?
Ndang mangan malah menek ana sapa ayo? Sapa? Tebak-tebakan. Oh, pinter tukang gali sumur. Kan lama-lama yang namanya fisik itu akan menurun. Makanya Allah memberikan modal yang kedua untuk dalam jangka panjang, yaitu rahmah. Rahmah itu seneng karena masalah batiniyah, masalah ruhaniyah, masalah kenyamanan, masalah hati itu yang menjadi titik kunci atau kata kuncinya adalah masalah kecocokan hati, kenyamanan hati. Itulah yang akan melanggengkan pernikahan kita, itu adalah rahmah. Makanya bapak-bapak walaupun makin lama nggak makin ganteng, ibu semakin kangen mungkin karena bapak ki sabar yo, bapak ki alus yo, bapak ki ora tau nesu yo, bapak ki prigel apa bahasa Indonesianya? Terampil. Dari sehari-hari ini makanya kita ada perlu yang dikendalikan, Mbak Rina. Di rumah tangga itu asline wong ki ana apike, ana eleke, Pak. Jadi sifat dasar kita itu ana apike, ana eleke. Makanya kita perlu pandai-pandai mengedit dan menampilkan yang terbaik. Dalam kita menikah itu memang harus pandai mengedit, Pak, mengendalikan. Yang pertama, Mbak Rina, yang harus menjadi syarat keluarga itu rahmah. Rahmah yang akan memperpanjang usia pernikahan kita adalah mengedit lesan kita. Jadi ketika kita berucap ki ora waton ceplas wel ceplos. Ora waton wah aku ki yo ngene iki, enggak bisa. Ketika kita menikah tidak bisa mengatakan aku ki yo ngene. Ngene gelem yo ngene, ra gelem yo kono, ora iso. Ketika orang menikah tidak bisa seperti itu. Ketika saya dulu terbiasa ngomong ceplas-ceplos, ketika saya menikah harus berpikir, nih aku ngomong ngene iki bojoku tersinggung apa ora? Orang kan dulu ada pernikahan itu kan yang laki-laki kaya, yang perempuan kan kurang kaya gitu loh. Kowe kira biyen ya tak tolong to, Bu. Nek ora nikah aku gek dadi apa? Walaupun kenyataan nggak boleh diucapkan loh, Pak, itu nggak perlu. Nek perlu dijauhkan dari kosakata di otak kita, dibuang, Bu. Diedit, Pak, walaupun itu benar. Dalam kita bicara itu dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam berinteraksi di teman, di kantor, di kampung itu bukan masalah benar atau tidak benar saja, tapi masalah pantas atau tidak. Yo nek kancaku kira bagus ya aku, Mas nek aku bagus ora. Masa aku ngomong yo jenengan ki jauh dari kriteria bagus. Walaupun kenyataannya ketika seorang istri masak, ketika ibu-ibu ini masak, nyuwun sewu, pertama kali waktu nikah dulu, bapak-bapak, waktu istri pertama kali masak kagem panjenengan enak atau enak? Mas Udin. Ora iso masak. Walangnya Udin. Ya, Mbak orang-orang itu Mbak, rada basa-basi kan lho, Mbak. Oh, jujur banget lho. Jadi jangan terus belak-belakan kayak juri chef. Ini masakan apa? Dah bentuknya nggak jelas, rasanya kesana kemari gitu. Di sini apakah ada suami yang pandai masak di sini? Banyak. Siapa? Indomie. Aku ya iso. Apa siapa yang suami yang pada masak di sini? Selain Indomie. Omelet bisa. Makanya kita harus mengedit mulut kita ketika menjaga lisan itu penting. Di rumah tangga itu menjaga lisan penting. A tidak harus selalu dikatakan A saat itu. Mungkin dikatakan A di lain waktu, Mbak, ketika saat yang tepat. Ada yang namanya istilahnya dalam bahasa waktu saya kuliah namanya asertif. Napa Pak, Bu? Asertif. Apa, Bu? Asertif. Asertif itu jujur tapi tidak menyakitkan. Nek agresif, jujur dan meyakinkan. Apalagi dengan menuduh dan sebagainya dan kemana-mana. Apa bulanannya kurang toh? Itu kan dari masalah gula kan bisa kemana-mana itu nanti itu merembet. Kita kalau ada ketidakpuasan itu harus kita lokalisir. Hanya pada itu loh. Jadi kalau kita itu misalnya ketidakpuasan, kekecewaan itu boleh diungkapkan, Pak, tapi tidak menyakitkan. Artinya apa? Orang ngobrol-ngobrol kemana-mana, fokus pada itu. Pertama prinsipnya kalau ada kesalahan suami atau istri, Mbak Rina, jangan menyebar kemana-mana. Dari
Aku kira seneng masalah minum, ya minum, jangan terus kok aku ingin jalur iki ya butuh oke, ayo iki terus ngendi disebut. Itu namanya tidak fokus. Artinya harus kita lokalisir. Yang kedua, cara menyampaikannya pasti bukan dengan kemarahan. Oh ya pura-pura ya aku ki rodok lagi apa takno ndak aku ndak diabetes ya Bu ya. Kamu begitu sayangnya sama saya ya sampai minum dikurangi gulanya karena biar aku gak diabetes. Istrinya jawab, bukan sayang sama kamu Mas, sayang sama gulanya. Artinya enggak Pak, milih kata-kata. Orang Jawa itu paling banyak kosakatanya. Dalam bahasa Inggrisnya vocabulary-nya banyak. Pilihan kata orang Jawa itu banyak. Misalnya mengatakan hujan, udan itu udan sing paling cilik tekan udan sing paling gede. Udan sing paling cilik namanya apa Pak? Sebelum gerimis. Sebelum Kremon. Kremon itu baru ceprit itu Kremon. Bar Kremon terus gitu sing bener. Bar Kremon terus teletik. Bar teletik terus gerimis. Bar gerimis terus udan. Bar udan terus deres, badres terus itu kan dampak loh Pak. Masalahnya bukan hujannya tapi dampaknya. Ada yang namanya orang Moyudan nyebutnya plahoro. Plahoro itu udan terus banget. Kalau sekarang itu sudah bisa dikatakan plahoro enggak ya? Udannya sekarang udannya ekstrim ya, ekstrim. Jadi orang Jawa itu misalnya jenengan ada masalah cilik, ya nyebutnya letek Pak orang, wah udan. Nah, itu namanya gedek-gedeke salah. Nek ceng cilik ya diomongke cilik. Masalah bocah masalah cilik gede-gede ke seolah-olah udah deres padahal Mas Aris tadi mengatakan Kremon kok diomongke udan deres. Kan kita kan ada kecenderungan nek wong marah iki sok banget gitu Pak. Namanya bahasa namanya hiperbola. Namanya pelajaran SMP dulu. Sesuatu yang dibesar-besarkan. Kadang-kadang ini Mbak Rina, nek orang itu nggak seneng, elek itu ketok elek. Bagaimana kita rasa seneng tapi tetap elek iya, elek gitu loh. Orang terus, bojoku piye? Bojoku piye? Elek. Padahal elek biasa. Nek wong seneng ki mbok biasa wae ketok apik. Nek Gesang mengatakan seperti ini, andeng-andeng cedak alis jarene klilipen bae kok maneh. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama ini Mbak Rina dari sekarang harus belajar mengedit lesan kita. Tadi yang pertama prinsipnya kalau ada kesalahan fokus pada kesalahannya. Apalagi ada suaminya salah terus nggowo-nggowo nama wong tuane, nggowo-nggowo nama kampunge. Pancen wong wareng iki. Ngene iki to jebulno. Ada orang yang mana selain suaminya Mbak Rina? Banyak orang Bu. Oh, nyun sewu Bu. Ini cuma contoh. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama dan tempat. Itu hanya kebetulan saja. Artinya ketika saya nanti Mbak Rina, misalnya Mbak Rina ketika kecewa dengan suami itu ya sudah ada satu sifat yang kecewa tidak terus digebyah-uyahkan. Bahasa Inggrisnya digebyah-uyahkan. Apa jenengan ini Bu? Diombro-ombro kemana-mana. Sekali yang saya hormati ini Mbak fokus. Jangan kalau ada kesalahan di kemana-mana itu akan menjadikan masalah itu semakin besar karena kita yang membesarkan Pak. Jadi banyak orang itu masalah itu kecil nih digedek-gedek. Masalah di rumah tangga itu jarang masalah besar. Yang terjadi adalah masalah kecil yang dibesar-besarkan. Pak Yamari ngendika ming perkara nutup lawang karo mateni lampuhe dadi perkara gede. Jenengan istilahnya masalah kecil digedek-gedeke. Kriwikan digawe dadi grojokan. Kriwikan kan cilik ya ditutup. Kriwikan kan tutup di Jawa biyen minggu ditutup golempung cukup. Nek gak ada wis gede ya butuh nganggo apa kae Mas dicor ya Mas. Nek kriwikan ki mung ditutup nganggo lempung cukup beres. Nek ade kan digedhek-gedhekke kaya banjir ya butuh gawe bendungan. Jadi ini yang pertama. Yang kedua harus bisa mengedit, harus bisa mengendalikan keinginan. Tidak semua keinginan itu harus dipenuhi. Tidak semua keinginan itu bisa dipenuhi ini Pak prinsipnya.
Awake dhewe iki ndek keinginan, oke lah monggo aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ketika kita bisa di keluarga itu mengendalikan keinginan. Keinginan beda dengan kebutuhan. Jadi kalau saya beli kacamata itu oke, tapi kacamata harus gini-gini namanya keinginan. Kalau kita itu mobil, motor itu kebutuhan, tapi harus yang ini, harus yang itu, itu namanya keinginan. Jadi monggo panjenengan bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, dan tidak setiap keinginan itu harus dipenuhi dan bisa dipenuhi karena keterbatasan suami mungkin. Ketika kita bisa mengendalikan keinginan tidak maksimal, itu pasti kita akan bisa membantu orang lain. Tapi ketika kita terbiasa menuruti menjadi budak dari keinginan kita tidak akan pernah bisa membantu orang lain. Karena apa? Aku juga pengen kaya. Kapan bantu orang lain? Bantu orang lain itu diagendakan, bukan mengenai tumrah. Jadi ada 3 kata yang magic, kalau bahasa Inggrisnya 3 magical word, atau 3 kata yang sangat penting dalam berumah tangga, yaitu terima kasih, maaf, dan tolong. Di keluarga itu harus banyak berterima kasih, artinya bersyukur. Bersyukur tidak harus selalu yang wah. Yang kecil pun harus kita syukuri, Pak. Mensyukuri hal yang kecil. Kalau kita tidak bisa mensyukuri yang kecil, tidak akan mungkin bisa mensyukuri yang besar. Jadi ketika kita tidak bisa mensyukuri yang sederhana, tidak akan bisa mensyukuri yang mewah. Karena dia nanti pengen dan pengen lagi. Jadi bersyukur itu ora pilih-pilih, kabeh disyukuri, Mbak. Kasarane ora sak penak tak ade, ora sak milih-milih iki syukuri ra ya. Ora. Setiap kenikmatan kita syukuri. Iki perlu syukuri enggak? Iki enggak. Begitu ada kenikmatan kita syukuri, tidak usah pikir panjang untuk bersyukur itu. Untuk marah kita harus berpikir panjang. Untuk berkata yang mungkin rodok menyakitkan harus berpikir panjang. Tapi untuk bersyukur tidak usah perlu berpikir panjang, langsung disyukuri, adalah kenikmatan. Itu syukur. Suami memberikan berapapun disyukuri. Terus kemudian siapapun yang memberi kenikmatan, memberi sesuatu disyukuri, diterima kasih, ora milih-milih. Iki atasanku, matur nuwun. Oh iki bawaanku rasa. Semua siapapun kenikmatan dari manapun itu harus kita syukuri. Yang kedua yaitu maaf. Di rumah tangga itu kalau Aki mengatakan harus siap-siap berkoper-koper maaf. Ketika merasa ini maafnya kurang, kemudian masih ada maaf yang lain. Yang namanya maaf itu memang kita harus buat stok yang banyak, Mbak. Kayak kuota itu sebelum menipis diisi gitu. Kalau seperti jenengan pakai motor itu kan bensinnya kan nggak sampai habis-habis toh. Kalau kita ngisi bensin itu di mobil, di motor itu kan nggak harus sampai entek tik toh, Pak. Begitu juga dengan yang namanya maaf, itu stoknya harus banyak. Kita merasa kurang, tambahi, Pak. Belajar memaafkan itu gimana caranya adalah kita membayangkan seandainya saya dalam posisi itu. Wah, aku tidak dimaafkan seperti apa? Aku salah terus kemudian tidak dimaafkan, kan saya juga merasa bersalah. Orang merasa bersalah dalam waktu lama itu bisa menjadi penyakit, Pak. Makanya kita harus yang namanya maaf tuh jangan mahal-mahal, apalagi di keluarga, Mbak. Kalau ada kekurangan dari suami, siap-siap maafkan. Sebelum dia bersalah bahkan kita maafkan. Kecewa itu dalam rumah tangga biasa. Tapi jangan terbiasa kecewa berlarut-larut. Cepat-cepat mengatakan, oh kalau aku bersabar Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Rezeki, kesabaran dan sebagainya. Bapak Ibu yang hormat, waduh waktunya ngelantur. Mohon maaf ya, Mas Udin, UMC rangile dari saya. Jadi yang terakhir tadi tolong, jadi di rumah tangga harus tolong menolong. Harus banyak bersyukur, kemudian sedia maaf sebanyak-banyaknya, kemudian yang terakhir itu adalah saling tolong menolong. Pekerjaan tidak ada pekerjaan laki-laki perempuan. Jadi ada bias gender. Pekerjaan ini gawean lanang, gawean wedok, gawean iki padha wae lanang wedok. Betul betul, Pak? Zaman biyen kan iki gawean wedok, iki gawean lanang. Sekarang itu pekerjaan itu tidak mengalami yang namanya bias gender.